Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan atau lecture ke-12 terkait kode jaringan hari ini, kita akan mempelajari mengenai DNA rekombinan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang bioteknologi di lecture yang ke-11, maka DNA rekombinan merupakan bagian dari bioteknologi itu. Nah, untuk DNA rekombinan, metode perakitannya adalah kita menggunakan mikroba atau jasan renik yang kemudian kita manfaatkan DNA-nya untuk menjisimkan gen yang lain. Oleh karenanya, sebelum kita mulai, harus kembali diingat apa yang disebut dengan DNA atau deoksiribonukleik acid. Nah, DNA ini adalah asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun setiap organisme. DNA itu berperan di sebuah sel sebagai informasi atau mengandung materi genetik. Nah, DNA juga membawa informasi genetik dalam satu sel. Teknologi DNA rekombinan adalah kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen secara buatan. Nah, prosesnya disebut rekombinasi, sedangkan hasilnya disebut rekombinan. Rekombinasi antara molekul DNA dari organisme hidup berbeda itu merupakan fenomena umum di alam. Contohnya Corynebacterium diphtheriae yang diinfeksi oleh virus beta menghasilkan toksit yang bertanggung jawab terhadap gejala difteri. Nah, perubahan genetik pada bakteri yang disebabkan virus merupakan rekayasa genetik yang terjadi di alam. Teknologi DNA rekombinan itu DNA dapat masuk ke dalam sel bakteri melalui 3 cara. Jadi umumnya sel bakteri ini sebagai vektor, lalu DNA bisa masuk ke vektor tersebut dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi itu perpindahan DNA dari satu sel donor, ke dalam sel bakteri lainnya, melalui kontak fisik antar kedua sel. Nah, bisa saja bakteri yang saling berdekatan, mereka jika terjadi kontak fisik, maka bisa saja DNA-nya juga ikut bertukar. Lalu transformasi, pengambilan atau DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Tidak hanya melalui kontak fisik, tapi bisa saja bakteri yang ada di alam, ia dapat menyerap materi genetik atau DNA asing dari sekitarnya, lalu ia gunakan untuk dirinya, dan terjadilah rekombinan. Yang ketiga caranya adalah pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantaraan fage. Nah, kalau tadi sebelumnya kontak fisik, lalu melalui alam, dan yang terakhir ada melalui fage. Fage ini biasanya bisa berupa bakteriofag ataupun virus. Jadi, materi genetik di dalam fage ini akan berpindah ke sel bakteri secara transduksi. Nah, duplikasi fenomena tadi bisa dilakukan di alam ataupun di laboratorium. Nah, umumnya teknologi DNA rekombinan ini meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, harus kita dulu isolasi DNA-nya, kita potong DNA, lalu digabung kembali DNA, dan pindahkan DNA satu ke dalam DNA atau sel hidup lain sehingga terbentuk DNA rekombinan yang dapat bereplikasi atau mengganda dan kemudian diekspresikan. Jadi ini seperti tahapannya ya, isolasi DNA, memotong DNA, menggabungkan DNA, lalu masukkan DNA, dan nanti bereplikasi. Nah, vektor merupakan wahana untuk memindahkan DNA ke organisme indang baru. Yang paling banyak digunakan vektor ini adalah E. coli atau bakteri Escherichia coli yang paling sering digunakan. Nah, jenis vektornya plasmid, bakteriofag yang tadi dibilang, lambda dan derivatnya, lalu ada cosmid dan transposom. Nah, plasmid itu biasanya berupa DNA ganda. Kalau kromosom dan plasmid bedanya adalah plasmid dia adalah kromosom atau bagian DNA yang tidak putus dan dia berbentuk lingkaran, sedangkan kromosom itu berjuntai-juntai dan biasanya ada ujung.
Nah, tadi setelah, tahapannya ada isolasi DNA, lalu kita memotong DNA disebut juga dengan, eee, atau yang sering digunakan adalah enzim reseksi, yaitu enzim yang memotong, double stranded DNA atau DNA heliks ganda pada situs yang, spesifik. Nah, ini contohnya enzim restriksi yang digunakan, enzim EcoRI telah diisolasi pertama kali oleh Herbert Boyer tahun 69 untuk memotong bagian antara basa G, guanin, dan adenin pada sekuens GAA-TTC. Jadi ini jika ada sekuens GAA-TTC lalu enzim restriksinya EcoRI, maka akan terpotong. Hasil pemotongannya seperti ini. G, AATTC, CSTTTAA, G, dan ini nanti akan bereplikasi lagi. Nah, setiap enzim restriksi mengenal sekuens pemotong yang khas dan memotong DNA pada situs pemotongan yang khas. Jadi, setiap enzim restriksi memiliki sekuens pengenal yang berbeda-beda. Jadi, semisal EcoRI tidak bisa memotong sekuens yang ini, Hintri tidak bisa memotong sekuens yang ini, TAC1 juga tidak bisa yang ini. Jadi, dia hanya spesifik. Misal, Balwan memotong sekuens ini, Not1 yang ini, lalu Bamah HI yang ini, gitu ya. Nah, setelah DNA kita potong, maka kita juga bisa menyambung ya. Menyambung DNA ini kenapa? Karena kita ingin menyisipkan DNA yang lain ke situs pemotongan yang tadi. Jadi, harus disambung, istilahnya kita harus gunakan lem ya, agar mereka menyambung. Nah, enzim yang digunakan untuk menyambung DNA adalah enzim ligase. Kalau tadi untuk pemotong DNA, enzim restriksi. Nah, ini enzim yang menyambung, enzim ligase. Ini harus diingat ya. Nah, tadi ada situs pemotongannya di AATCC-G. Nah, maka ini adalah DNA yang biru ini adalah DNA yang ingin kita sisipkan ke vektor ya. Maka untuk menempelkannya kita gunakan DNA ligase, maka setelah dia menempel disebut sebagai DNA rekombinan, karena sudah mengandung DNA yang kita inginkan. Nah, tahapannya adalah, ya tadi kita punya sekuens DNA yang kita mau sisipkan, lalu kita potong DNA-nya, kita sisipkan DNA tadi dengan bantuan enzim ligase, lalu setelah itu plasmidnya akan menyambung kembali dan tinggal dimasukkan ke E. coli dan terbentuklah sel yang sudah bertransformasi atau DNA rekombinan tadi. Nah, ini secara lebih nampak ya. Jadi ada DNA plasmid tadi, DNA plasmid seperti ini, di situs yang kita potong, situs ini ya, maka ya terpotong dengan enzim restriksi, lalu ada DNA kromosom yang kita inginkan sekuensnya, kita masukkan ke situs pemotongan tadi, dan kita lem dengan ligase, kita sambung, maka terbentuklah ini DNA rekombinan, lalu selnya kita transform, transform, dan satu sel tumbuh jadi satu koloni, nanti satu koloni tumbuh jadi beberapa klon-klon yang lainnya. Nah, mostly kita gunakan sebagai vektor adalah bakteri. Nah, caranya bagaimana kita menyeleksi bakteri untuk membawa DNA rekombinan tadi? Umumnya kita gunakan adalah antibiotik. Jadi antibiotik yang paling umum digunakan sebagai agen seleksi adalah ampicillin, disingkat AMP, higromycin, Hec-B, kanamycin, neomycin, streptomycin, dan tetrasilin. Deskripsinya bisa dibaca nanti ya. Nah, caranya adalah untuk kita menyeleksi bakteri atau yang kita inginkan. Pertama, buat media ya. Media biasanya untuk bakteri itu kalau tidak PDA atau potato destructure agar, bisa juga NA atau nutrien agar. Kemudian tahap kedua, kita transfer bakteri tadi dengan menggunakan pipet, ini bakteri ya, yang cairan ini, cairan bakteri kita tuang ke media tadi, petri dish. Lalu kita ambil stick, hockey stick yang kecil ini, celupkan ke alkohol, kemudian dibakar sebentar,
tapi jangan ditaruh lagi ke alkohol karena akan terbakar. Maka dari alkohol kita bakar sudah, langsung di acak-acak, cairan tadi ya, menggunakan hoki stick ini agar ia merata. Itu cara yang pertama tadi dengan hoki stick. Cara kedua adalah tadi sama, setelah kita meletakkan suspensi bakterinya ke media petri dish, lalu ada tadi menggunakan hoki stick, maka yang ini menggunakan ose. Ose ini kita bakar dulu, lalu kita, masukkan ose ke dalam suspensi bakteri tadi, dan kita garis-garis ke plate-nya ya, atau petri dish. Nah, ini yang model satu, lalu yang model 2, eee, 2 kali ya dilakukan. Yang satu, zigzag di sini, yang kedua zigzag di sini, lalu nanti bisa kita buat zigzag lain-lain lagi ya. Maka setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nah, ini contoh, eee, yang baik ya, kita menggunakan 4 corner, 1, 2, 3, 4 atau 4 sudut. Nah, kalau ini, cara seleksinya tidak bagus ya, karena tidak beraturan saat dilakukan strike tadi. Nah, ini bisa dilihat dengan, bantuan antibiotik tadi, ada yang sudah terseleksi, yang putih ia mengandung DNA rekombinan, sedangkan yang biru bukan rekombinan, karena ini sudah spesifik, digunakan antibiotik ya. Jadi yang biru ini ia mati karena, tidak tahan di antibiotik, sedangkan yang putih ini yang masih hidup. Berarti dia adalah rekombinan karena tahan terhadap antibiotik yang kita berikan. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi keberadaan DNA sisipan itu ada? Tadi kan kita menyisipkan DNA ke plasmid ya. Nah, bagaimana cara kita yakin bahwa DNA yang kita sisip itu betul-betul ada atau tidak? Yang kita lakukan adalah dengan dua, in vivo dan in vitro. In vivo dengan rekayasa genetika atau cloning sel hidup, jadi transforman. Kita tumbuhkan, yang terseleksi tadi ke media yang lain, apakah ia tumbuh atau ya tidak, dengan antibiotik tadi ya. Nah, yang kedua bisa juga, kita lakukan, PCR atau polymerase chain reaction untuk melihat struktur atau sequence gennya. Nah, tahapan PCR yang pertama ada predenaturasi, denaturasi, annealing, extension. Lalu ada post extension atau pemantapan. Nah, ini animasinya ya. Di sini ada denaturasi untuk, pemecahan, lalu ada annealing, penyambungan, dan extension, pemanjangan. Nah, ini contoh hasil PCR. Jadi semisal, kita punya, DNA ladder ya, ini ladder ini DNA tangga atau sebagai contoh, untuk kita mengetahui berapa base pair atau berapa pasang basah yang ada ya. Base pair ini artinya basang pasang basah. Nah, jadi ini contoh, 1 sampai 11 ini adalah, jumlah organisme yang kita ingin lihat genetiknya, maka lihat, mana yang seragam ya. Kalau misalnya mereka ini contoh yang seragam, semuanya muncul di 238 base pair, sehingga ke-11 contoh ini, ia memiliki karakteristik gen yang sama. Sedangkan yang sebelahnya, muncul di 391 base pair, sehingga, 4567 yang sebelahnya tidak mirip dengan yang contoh yang pertama ya, contoh A. Nah, manfaat teknologi DNA rekombinan itu pertama di bidang kesehatan, untuk insulin manusia, vaksin hepatitis B, lalu hormon tumbuh ya. Kalau di bidang hukum, kita bisa melakukan identifikasi pada pelaku kejahatan dengan menggunakan sidik jari atau DNA. Untuk bidang pengetahuan, membantu memahami terjadinya kelainan pada manusia atau penyakit genetik, lalu kemajuan teknologi DNA,
ke bidang pertanian untuk mengetahui bagaimana cara kerja mikroba, pendegradasi limbah, tanaman tahan hama, herbisida, dan lain-lain. Bisa juga kita tingkatkan nilai nutrisi dari tanaman itu seperti padi, ada vitamin A, lalu tomat, flavonoid, kemudian ada beet, low kalori, lalu ada juga padi yang, terdapat iron-nya atau zat besi gitu ya. Ya, paling sekian, materi dan rekomen hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.